Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Ririn Gusti, MPDI, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu dengan NIDN 0001038801. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2022. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan outline mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Berikut outline Pendidikan Agama Islam saya sampaikan berikut ini. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, sistem pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, metode penilaian, dan pada akhir rekaman ini akan saya sampaikan atau akan saya lampirkan tentang rekaman video proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas secara daring atau secara online. Baiklah, kita masuk pada yang pertama, yaitu deskripsi mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Identitas mata kuliah. Identitas mata kuliah Pendidikan Agama Islam diajarkan di semester ganjil dan juga semester genap. Dikarenakan pendidikan agama Islam ini diajarkan di seluruh prodi, di seluruh fakultas di Universitas Bengkulu, sehingga kami membaginya menjadi di sebagian prodi mendapatkan mata kuliah agama Islam di semester genap dan sebagian yang lain mendapatkannya di semester ganjil. Kemudian dengan untuk kode mata kuliah adalah UNB 100 dengan status mata kuliah umum wajib. Pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah umum wajib yang harus diikuti dan harus diberikan kepada mahasiswa yang beragama Islam di Universitas Bengkulu. Kemudian bobotnya 3 SKS. 3 SKS ini pada awalnya mata kuliah agama Islam memiliki bobot 2 teori dan 1 praktek, tetapi 1 tahun terakhir mata kuliah agama Islam untuk bobot dirubah menjadi 2 praktek dan 1 teori. Ini dikarenakan bahwasanya goal atau tujuan dari pembelajaran pendidikan agama Islam adalah menciptakan mahasiswa yang mampu mempraktekkan atau mampu melaksanakan apa yang sudah dia dapatkan di perkuliahan atau bangku perkuliahannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian mata kuliah persyarat tidak ada karena memang ini biasanya diajarkan atau diberikan di awal-awal perkuliahan atau di semester 1 dan semester 2. Tapi ada juga di beberapa prodi itu diajarkan di semester 6 atau di atas dari semester 2. Pengampu saya sendiri, Ririn Gusti, MPDI. Selanjutnya deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib umum yang diberikan kepada semua mahasiswa muslim pada semua program studi yang ada di Universitas Bengkulu. Pada mata kuliah ini mahasiswa diajarkan untuk mencapai kompetensi penerapan agama dan keimanan dalam segala aspek kehidupan melalui pembahasan yang komprehensif mengenai ketuhanan, keimanan, fungsi dan tugas manusia, hukum Islam, akhlak, kerukunan umat beragama, kesejahteraan umat, kebudayaan Islam, dan diharapkan setelah mempelajari materi-materi tersebut, mahasiswa mampu menjadi manusia yang sempurna, yang selalu berpegang pada prinsip-prinsip keislaman, apapun profesi yang akan digelutinya kelak. Kita bahas adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 1. Mampu menganalisis sejarah kemunculan agama dan fungsi agama dalam kehidupan manusia. Ini dapat kita temukan di perkuliahan kedua, yaitu tentang dinul Islam atau agama Islam. Yang kedua, mahasiswa mampu menguraikan konsep ibadah dan takwa dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, ini dapat kita temukan pada perkuliahan dengan judul prinsip-prinsip ajaran Islam dan juga konsep manusia menurut agama Islam. Di pertemuan ketiga dan juga keempat. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan posisi Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Ini juga kita temukan pada perkuliahan di pertemuan selanjutnya setelah konsep manusia dalam Islam tadi, artinya pertemuan kelima. Dan keenam,
Untuk mata kuliah Al-Quran dan As-Sunnah ini dibagi menjadi 2 kali pertemuan karena memang materinya yang sangat banyak sekali untuk agar mahasiswa dapat memahami secara detail, secara rinci, maka kami buat ini untuk 2 kali pertemuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan ijtihad sebagai proses pengembang hukum Islam dan berbagai macam persoalan khilafiyah dalam Islam. Persoalan khilafiyah ini persoalan yang sampai saat ini belum goal, belum mendapatkan masih menjadi perdebatan satu sama lainnya. Nah, bagaimana untuk melihat hukum haram halal boleh atau tidak itu dilakukan, maka Islam memberikan jalan keluar melalui ijtihad. Selanjutnya, ini juga kita temukan pada pertemuan ke-8 sebelum melaksanakan UTS. Setelah itu, mahasiswa akan melaksanakan UTS atau mengikuti ujian tengah semester. Setelah itu, mahasiswa mampu menguraikan konsep iman, sistem keyakinan dalam Islam sebagai core value dalam implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan konsep akhlak dan pengaplikasiannya dalam berperilaku, karena pada hakikatnya tidak hanya mengetahui konsepnya, harus tahu bagaimana cara pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang disebut dengan akhlak mahmudah, ada yang disebut dengan akhlak mazmumah, atau akhlak yang baik dan tidak baik. Kemudian, mahasiswa mampu menguraikan konsep pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam, serta ragam problematika ekonomi Islam di era modern. Ekonomi Islam ini sangat menarik sekali dan belakangan terakhir ini menjadi mendapat sorotan yang sangat banyak dari berbagai aspek. Salah satunya adalah tentang bank konvensional, bank syariah, dan lain sebagainya, riba. Nah, itu akan dibahas pada pertemuan yang membahas tentang problematika ekonomi Islam. Selanjutnya, mahasiswa mampu menguraikan konsep pengelolaan dan pemanfaatan harta dalam Islam. Nah, selain ekonomi Islam yang kita bahas di pertemuan ekonomi Islam sebelumnya, maka agama Islam ini juga mensyariatkan atau mewajibkan kepada umat Islam untuk membayar pajak. Tapi pajak berbeda dengan zakat. Nah, di sini mahasiswa akan dijelaskan tentang perbedaan antara keduanya, kemudian bagaimana pengelolaan serta pemanfaatan harta di dalam Islam itu sendiri. Selanjutnya yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisis konsep dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar dan dalam Islam dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun capaian perkuliahan terakhir ini akan disampaikan pada pertemuan terakhir yang mana dengan materi Islam di Indonesia. Pada hakikatnya Islam di Indonesia itu menjunjung tinggi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang sesuatu yang tidak baik. Kemudian konsep dakwah, bagaimana mengenalkan Islam di Indonesia dengan multikulturalnya, dengan keanekaragamannya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang materi perkuliahan. Materi perkuliahan di sini dibagi menjadi 10 materi. Yang pertama tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Di awal sudah saya singgung, pendidikan agama Islam di perguruan tinggi ini menjelaskan bagaimana sistem perkuliahan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, apa yang akan dibahas, kemudian kontrak kuliah, dan lain sebagainya. Selanjutnya menjelaskan tentang agama Islam atau dinul Islam, pengertian agama, pembagian agama. Nanti di sini juga berbicara tentang animisme dan dinamisme, terus berbicara tentang agama dibagi menjadi 2, ada agama wahyu dan juga ada agama budaya. Di sini dibahas dan dijelaskan secara tuntas. Kemudian selanjutnya berbicara tentang karakteristik dan prinsip ajaran Islam, konsep manusia dalam Islam. Konsep manusia dalam Islam ini menceritakan tentang bagaimana proses penciptaan manusia menurut Al-Quran, yang kemudian disambungkan dengan kehidupan sehari-hari, serta fungsi manusia sebagai khalifah dan sebagai abdun. Manusia mempunyai tanggung jawab vertikal dan juga horizontal. Ini harus diketahui kenapa? Karena sebagai manusia kita harus tahu apa tanggung jawab kita sebagai orang Islam itu sendiri. Karena manusia sudah diklaim merupakan makhluk sempurna atau makhluk paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Nanti di sini akan dibahas secara konkret juga. Kemudian selanjutnya berbicara tentang sumber hukum Islam Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad yang merupakan pegangan atau merupakan
tempat kembalinya orang Islam bertanya tentang permasalahan yang ada, permasalahan yang dihadapi, tentang hukum-hukum yang harus diselesaikan, permasalahan haram, halal dan haram, benar dan salah, boleh dan tidak boleh, kemudian fungsi hadis itu apa, Al-Quran ini kapan diturunkan, ijtihad itu mengapa, ijtihad itu ada atau dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini akan dibahas pada perkuliahan yang membahas tentang sumber hukum Islam. Kemudian pokok ajaran Islam tentang rukun iman dan rukun Islam. Membahas satu-satu per poin, butir, tentang rukun iman. Iman kepada Allah itu bentuknya seperti apa, kepada malaikat bagaimana, begitu juga dengan rukun Islam, pengaplikasian dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa, dan bagaimana kita menanggapinya. Kemudian selanjutnya materinya adalah tentang akhlak. Ini juga merupakan materi yang sangat penting sekali dalam pendidikan agama Islam, karena pada hakikatnya tujuan atau goal dari pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi itu adalah karakter building, pembentukan karakter. Karena kalau untuk mempelajari agama Islam atau mempelajari agama Islam secara keseluruhan atau memang secara mendalam, maka kita tidak akan cukup hanya 3 SKS itu saja. Makanya di sini sebenarnya tujuan utamanya adalah karakter building, pembentukan karakter, sehingga paling tidak mahasiswa memiliki perubahan sebelum dan sesudah mempelajari pendidikan agama Islam itu sendiri. Selanjutnya adalah tentang ekonomi Islam, banyak permasalahan yang sangat kompleks sekali, kemudian ekonomi Islam ini sedang menjadi sorotan ya, sedang menjadi sorotan, banyak isu-isu baru yang menarik yang akan dibahas pada materi ini. Kemudian pajak menurut Islam, serta yang terakhir adalah Islam di Indonesia. Itu adalah materi perkuliahan yang disampaikan kepada mahasiswa selama 1 semester. Nah, untuk disinggung sedikit, pada hakikatnya perkuliahan agama Islam ini adalah 3 SKS, yang mana satunya teori yang barusan saya jelaskan tadi, dan 2 SKS-nya adalah tentang praktek. Untuk praktek sendiri dia berbicara tentang konsep ibadah dasar, yang mana di sana contohnya adalah tentang toharoh, bersuci, toharoh bagaimana membersihkan najis, bagaimana mandi wajib, bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara tayamum. Di sana akan di-sharing, mahasiswa dan dosen akan men-sharing, karena kenapa? Karena mahasiswa itu kan bukan gelas kosong, yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali, akan tetapi mereka sudah berisi. Jadi ketika kita sharing bagaimana yang sebenarnya kita ketahui dan bagaimana yang mereka laksanakan, kita akan tarik benang merahnya tanpa memaksakan harus menggunakan bagaimana tata cara atau cara yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita tahu nih, tata cara berwudu banyak dari berbagai mazhab yang ada di dalam agama Islam itu sendiri. Kemudian selain toharo, dalam praktek juga mempraktekkan tentang bagaimana khutbah Jumat, bagaimana kultum, tentang tata cara sholat, apa sih namanya, tentang sholat jamak dan qashar, tentang kaifiatul jenazah dari memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan, mensolatkan, kemudian menguburkan, tentang bagaimana kewajiban umat Islam itu sendiri, kemudian berbicara tentang sholat-sholat sunnah, yang sunnah muakkad dan lain sebagainya, itu tentang perkuliahan yang prakteknya. Di sana perkuliahan praktek dia 2 SKS dengan waktu 340 menit, karena 1 SKS pada mata kuliah praktek itu berjumlah 170 menit. Seperti itu ya, metode penilaian. Adapun metode penilaian dalam perkuliahan pendidikan agama Islam itu menggunakan 2 metode. Metode pertama adalah metode tes, kemudian metode non-tes. Adapun metode tes itu menggunakan UTS, UAS, dan juga kuis. Kuis ini tergantung keadaan perkuliahannya. Untuk kuis ini ketika kita ke daring, maka menggunakan beberapa aplikasi yang sudah disediakan, diantaranya adalah Kahoot dan juga Quizizz. Adapun metode penilaian non-tes itu dari penguasaan materi. Bagaimana kita melihat penguasaan materi dari kegiatan diskusi dan tanya jawab. Jadi di sana akan ada penilaian, di sini khusus untuk mata kuliah pendidikan agama Islam yang saya ampu sendiri, saya mempunyai jurnal perkuliahan atau catatan setiap perkuliahan. Setiap perkuliahan di setiap kelas saya mempunyai catatan tentang
keaktifan mahasiswa dalam kegiatan diskusi. Itu akan menjadi poin plus untuk penilaian bagi mahasiswa sendiri gitu ya. Nah, kemudian selain penugasan materi ada juga penugasan membuat summary yang diberikan kepada mahasiswa untuk tugasnya di rumah masing-masing, kemudian dikumpulkan kepada dosen untuk dinilai. Itu metode penilaian. Kemudian, baiklah, itu tadi tentang outline mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini. Selanjutnya, saya akan menyampaikan cuplikan atau proses video pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan sebagaimana biasanya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, Ibu akan absen kalian satu persatu. Dia Pramesya hadir? Hadir, Bu. Sehat dia ya? Iya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Afriza Widya? Sa? Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir dan dalam keadaan sehat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang dinul Islam atau agama Islam dan juga kita juga telah membahas tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam. Nah, pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang konsep manusia menurut Islam. Jadi manusia ini konsepnya banyak, ada menurut berbagai macam bidang ilmu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih konsep manusia menurut Islam. Jadi sebelum masuk kepada materi yang akan Ibu ajarkan, Ibu akan men-share sebuah video yang menjelaskan atau menontonkan kepada kalian tentang bagaimana proses penciptaan manusia itu sendiri. Silahkan dilihat videonya, akan perhatikan videonya. Oke, kalian sudah melihat tentang video yang barusan Ibu share tentang bagaimana proses terciptanya manusia. Sekarang Ibu mau bertanya ke Rida Fadilah Lubis. Menurut Rida, apa yang Rida bisa tangkap atau apa yang Rida bisa simpulkan dari video yang barusan kita saksikan bersama, Rida? Baik, Bu. Dari video tadi bisa Rida simpulkan kalau manusia itu terbentuk dari setetes mani. Setelah itu terbentuk menjadi segumpal darah. Selanjutnya terbentuk lagi menjadi segumpal daging. Lalu dari segumpal daging itu maka Allah jadikan sebagai tulang belulang dari tulang belulang. Selanjutnya lagi dibungkus dengan daging hingga Allah memberikan roh kepada segumpal daging tersebut, maka jadilah manusia. Seperti itu, Bu. Itu menurut Rida. Baiklah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang konsep manusia. Di awal tadi Ibu memberikan video tentang penciptaan manusia. Tapi berbicara tentang manusia, kita tidak hanya fokus atau berhenti pada penciptaannya saja. Untuk apa manusia diciptakan? Kemudian bagaimana nantinya manusia ini bertindak? Sama nggak sih manusia dengan makhluk lainnya? Ya, ada beberapa tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran ini.
Nah, dalam kegiatan ini yang akan Ibu bahas adalah tentang yang pertama dan yang kedua. Apa yang pertama dan yang kedua tujuan pembelajarannya? Jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada kesempatan kali ini adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan tentang pengertian manusia di dalam Al-Quran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang hakikat penciptaan manusia. Masuk ke pembelajaran itu dengan tujuan yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu minta pendapat kalian. Popi, kalau menurut Popi konsep manusia, sekarang manusia itu diciptakan untuk apa sih di muka bumi ini? Konsep penciptaan manusia sendiri apa? Kalau menurut Islam, manusia itu adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Dan manusia diciptakan sendiri untuk menjadi khalifah di muka bumi. Dan saat manusia lahir, manusia membawa kemampuan-kemampuan yang disebut dengan fitrah, Bu. Oke, Itu menurut dari pendapat Popi tadi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna, manusia adalah khalifah, manusia mempunyai fitrah ketika dia lahir ke muka bumi. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Materi kita adalah tentang konsep manusia di dalam Islam. Yang akan kita bahas adalah materi pertama dan kedua, yaitu tentang pengertian manusia dalam Al-Quran, hakikat penciptaan manusia. Adapun materi nomor 3 dan nomor 4 akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, pertama tentang pengertian manusia di dalam Al-Quran. Mungkin kita sering mendengar berbagai macam istilah tentang manusia. Jadi Al-Quran memperkenalkan 3 istilah kunci yang digunakan untuk menunjukkan arti pokok manusia, yaitu al-insan, al-bashar, dan juga an-nas. Ada juga Bani Adam. Kata al-insan berasal dari kata al-uns, an-nisa, an-nisaiyah, an-nasa yang berarti sikap, yang lahir daripadanya kesadaran dan penalaran. Yang kedua, kata basyar adalah jamak dari basyaroh yang berarti kulit. Kemudian anas, kata anas mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Beberapa istilah tentang manusia yang ada di dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, kemudian ini tentang proses penciptaan manusia menurut Al-Quran yang sudah kita lihat penayangan videonya di awal tadi. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Ibu bacakan satu persatu. Walaqad khalaqnal insan min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah seutuhnya, kalau manusia sekarang diciptakan dari saripati berasal dari tanah, gitu ya. Nah, saripati summa ja'alnahu nutfah. Saripati tanah tadi dijadikan oleh Allah menjadi nutfah, menjadi air mani. Fi qararim makin, yang disimpan di tempat yang kokoh. Yang disimpan di tempat yang kokoh di sini maksudnya adalah rahim. Summa khalaqna nutfah alaqah. Kemudian nutfah tadi, sperma tadi berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Fakholaknal alaqah mudghah, segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Fakholaknal mudghah idhoman, segumpal daging berubah menjadi tulang belulang. Fakasonal idhom lahman, kemudian tulang belulang itu dibungkus kembali oleh daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, kemudian Allah menjadikannya dalam bentuk yang lain, yang tadinya berbentuk sperma seperti berudu yang berlari, kemudian menjadi bayi yang begitu lucu, menjadi manusia yang begitu sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah sebaik-baiknya pencipta manusia itu sendiri. Nah, ini adalah proses penciptaan manusia menurut Al-Quran. Pertanyaan Ibu kepada kalian tadi, apakah sama nih proses penciptaan manusia menurut Al-Quran dengan proses penciptaan manusia secara sebenarnya atau hasil dari penelitian yang telah dilakukan? Jawabannya sama. Video yang saya tayangkan di awal tadi adalah hasil riset, hasil penelitian yang memang sudah dipublikasikan. Nah, jadi di situ dapat kita ketahui bahwasanya Al-Quran memang luar biasa. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di 610 Masehi itu sudah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Nah, kemudian yang kedua, hakikat penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan untuk apa? Gitu ya. Nah, manusia itu diciptakan untuk apa? Hakikat penciptaan manusia. Yang pertama, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna, seperti yang dijawab oleh teman-teman kita tadi. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaan dan keunikan.
Kemudian manusia sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan manusia memiliki hakikat bahwa Allah menciptakan agama Islam sebagai pedoman hidup yang harus dijalani manusia. Yang ketiga, manusia diciptakan sebagai hamba Allah. Keempat, manusia diciptakan sebagai khalifah Allah. Jadi manusia ini punya tanggung jawab secara vertikal dan juga secara horizontal. Secara vertikal, manusia mempunyai tanggung jawab sebagai hamba Allah yang harus beribadah kepada Allah. Beribadah seperti apa? Menyembah. Beribadah bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, dan lain sebagainya. Akan tetapi beribadah itu juga menjalankan segala perintah Allah dalam bentuk apapun. Ketika kita niatkan segala pekerjaan kita lillahi ta'ala, maka itu dikatakan ibadah. Ini ada satu lagi, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Sering timbul pertanyaan, Bu, malaikat itu kan tidak pernah berbuat salah. Bukankah malaikat makhluk yang paling sempurna? Kenapa manusia? Manusia karena memiliki hawa nafsu, ketika dia bisa menghandle dan bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia menjadi makhluk paling sempurna. Karena manusia punya pilihan. Pilihan taat kepada Allah atau tidak taat kepada Allah. Ketika pilihannya menjadi taat kepada Allah, maka dia berubah menjadi makhluk yang paling sempurna. Kalau malaikat hidupnya tidak punya pilihan. Pilihannya hanya satu, yaitu dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ini angkat tangan. Kalau tidak yang bertanya, Ibu yang bertanya ya. Oke, Ibu tanya sama Surya. Oke, Surya sudah siap dengan pertanyaan, Surya? Iya, Bu. Oke, Surya, tadi kan kita sudah mendengar tentang fungsi manusia sebagai pemimpin dan juga fungsi manusia sebagai hamba Allah. Ketika manusia menjadi tidak balance, tidak seimbang antara keduanya, contohnya manusia hanya beribadah terus tanpa mempedulikan gitu. Tanggung jawab dia sebagai khalifah, hablum minan nasnya tidak ada. Apakah itu dibenarkan di dalam Islam? Bagaimana menurut Surya? Iya, Bu, izin menjawab. Kalau menurut saya itu tidak dibenarkan, Bu. Karena selain menjadi pemimpin di muka bumi, kita juga punya kewajiban untuk duniawi juga, Bu. Jadi harus seimbang ya antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Karena kenapa? Kehidupan dunia kita merupakan tabungan untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Oke, terima kasih Surya. Oke, Ibu kira untuk materi yang akan kita bahas pada siang hari ini cukup sampai di situ. Ibu minta ke Yelsa. Yelsa, coba Yelsa. Apa sih kesimpulan yang bisa Yelsa simpulkan tentang apa yang kita pelajari pada siang hari ini, Yelsa? Oke, baik Bu, izin menjawab. Kalau kesimpulannya yaitu manusia itu berasal dari air mani, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian berlanjut menjadi memiliki tulang menulang dan akhirnya menjadi sebuah manusia dan diberikan roh di saat dalam kandungan. Terus antara kehidupan di dunia dan di akhirat itu untuk akhirat kewajibannya itu harus sama, tidak boleh harus sama, tidak mesti harus yang dikejar akhirat terus tidak. Oke, jadi harus seimbang ya. Jadi manusia itu harus seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat ya, gitu ya Yelsa ya. Oke, terima kasih Elsa. Untuk tugas minggu ini, jadi nanti akan Ibu share juga di WA Group. Ibu minta kalian untuk membuat summary berupa tulisan yang bisa kalian ambil dari media sosial, dari TV, dari media massa tentang konsep manusia dalam Islam. Kalian cari gagasan utama, kemudian kalian susun dalam tulisan yang ringkas. Nanti akan Ibu kirimkan ke WA Group tentang bagaimana jenis penilaian yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan minggu ini, oke? Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran dan Hadis. Silahkan dibaca terlebih dahulu sebelum kita masuk perkuliahan. Oke, semuanya ada yang mau disampaikan sampai saat ini? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasinya. Ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirobbil alamin. Alhamdulillah.
Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.